Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang pertama, yakni pengantar Pancasila. Next. Oke, sebelum presentasi dimulai, perkenalkan, nama saya Vega Arjuna Eriansa. Perkenalkan, saya Adela Deviani. Oke, selanjutnya langsung saja masuk ke materi. Untuk yang pertama ini adalah Pancasila itu sendiri. Bisa dilanjut. Next. Oke, yang pertama ini tentang landasan pendidikan Pancasila bagi perguruan tinggi yang termuat dalam buku nomor 12 tahun 2012. Bisa dilanjut. Nah, yang pertama adalah pengertian pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sendiri secara garis besar itu merupakan pedoman untuk bermasyarakat, yang mana dalam Pancasila itu sendiri memberikan nilai-nilai moral dan juga nilai yang sesuai dengan karakter kebangsaan dan wawasan kenegaraan. Boleh dilanjut. Nah, tujuan dari pendidikan Pancasila itu sendiri seperti membentuk warga negara yang baik, lalu menanamkan nilai-nilai moral dan juga mendorong partisipasi, lalu ada memperkuat persatuan dan mengembangkan kesadaran sosial. Nah, selain tujuan dari pendidikan Pancasila, ada juga alasan atau pentingnya pendidikan Pancasila. Yang pertama, tentunya pendidikan Pancasila ini penting untuk mengembangkan moral, lalu menanamkan sifat nasionalisme bagi mahasiswa, terus juga mengenalkan tentang hak dan juga kewajiban. Dan juga di sini pendidikan Pancasila itu penting untuk menjaga integrasi dan mencegah perpecahan sosial. Boleh di next. Nah, pentingnya pendidikan Pancasila itu sendiri tentunya ada alasan dibalik mengapa sih pendidikan Pancasila itu penting bagi mahasiswa. Yang pertama yakni adanya kesadaran hidup dan juga keberlangsungan hidup generasi mendatang, yang mana Pancasila ini sebagai landasan moral itu tadi. Lalu pentingnya semangat persatuan yang dimana pendidikan Pancasila ini menjadi dasar alasan agar disintegrasi itu tidak terjadi. Lalu tentang pentingnya penegakan hukum dan juga kesadaran terhadap ideologi. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya itu ada sumber historis Pancasila. Pancasila sendiri itu terbentuk atau dirumuskan oleh Panitia 5 dan juga Panitia 9 dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dan pada sidang tersebut terdapat 3 usulan dari beberapa tokoh bangsa, yakni Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Dan berikut beberapa usulan dari tokoh-tokoh bangsa tersebut. Dan selanjutnya Pancasila juga lanjut dirumuskan oleh PPKI, dan pada perumusan tersebut terdapat pergantian sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, di mana hal tersebut untuk mengurangi perpecahan antara golongan Islam dengan golongan non-Islam. Boleh di next. Selanjutnya ada sumber yuridis Pancasila. Pancasila sendiri sebagai sumber yuridis karena tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. Dan juga Pancasila sebagai dasar hukum, di mana hal tersebut tercantum pada peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal kedua yang berbunyi Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Selanjutnya ada sumber sosiologis Pancasila. Pancasila bukan hanya lahir semata-mata dikemukakan oleh tokoh-tokoh bangsa, tetapi juga lahir dari nilai-nilai yang sudah ada pada masyarakat, di mana Insinyur Soekarno mengatakan bahwasanya beliau bukan pencipta dari Pancasila, melainkan penggali dari Pancasila. Karena Insinyur Soekarno sendiri hanya mengambil intisari dari nilai yang ada pada masyarakat dengan cara melakukan dialog reflektif dan juga kritis, yaitu mengambil yang sudah baik, menyempurnakan yang kurang baik, dan mengkritik yang tidak baik. Selanjutnya ada sumber politik Pancasila. Pancasila merupakan sumber politik karena menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik, dan juga kehidupan politik demokratis di Indonesia. Hal ini juga dikarenakan Pancasila merupakan dasar negara
yakni putusan nomor 100 tahun 2013. Selanjutnya ada esensi Pancasila. Esensi Pancasila itu sendiri, yang pertama pada sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, memiliki arti bahwasannya selain dalam konsep keagamaan, warga negara juga harus memahami konsep mendalam bahwasannya Indonesia adalah negara yang secara etis dan moral yang luhur mengakui akan keberadaan Tuhan. Lalu pada sila kedua, warga negara telah mengakui persamaan derajat, kewajiban antara sesama manusia dan sebagai asas kebersamaan Indonesia dan HAM. Lalu pada sila ketiga, setiap warga negara harus mengutamakan persatuan dan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Selanjutnya, esensi Pancasila pada sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan atau perwakilan, artinya bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan bijaksana dan memikirkan ketentraman masyarakat. Lalu yang sila kelima itu memiliki arti bahwasannya Indonesia bertindak secara adil kepada setiap warga negara Indonesia tanpa membedakan status suku, ras, dan juga budaya. Lalu selanjutnya ada urgensi Pancasila. Urgensi Pancasila sendiri itu ada dua. Yang pertama yakni agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Lalu yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Lalu selanjutnya ada studi kasus, yakni dalam kasus penyelenggaraan program makan bersama gratis, pemerintah mempunyai tujuan untuk memberikan makanan yang bergizi, namun dalam kondisi realnya hal tersebut tidak terjadi dan beberapa kualitas makanan pada program ini dipandang cukup buruk. Dan juga dana yang dianggarkan untuk program ini itu sudah cukup besar dan juga mencukupi. Namun hal tersebut masih belum terdistribusikan dengan baik. Dan pada studi kasus tersebut itu terdapat analisis urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yakni yang pertama, dalam kasus tersebut terdapat indikasi bahwasannya dana yang dianggarkan itu tidak terdistribusi dengan baik dikarenakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini urgensi Pancasila di sini itu untuk memberikan solusi agar oknum dapat segera ditindaklanjuti atas dasar pelanggaran pada sila ke-5 Pancasila. Lalu terdapat juga kasus bahwasannya makanan tidak higienis dan tidak layak konsumsi. Hal ini melanggar sila kedua Pancasila, sehingga urgensi Pancasila di sini adalah memberikan solusi untuk melakukan pengawasan pada saat melakukan pemberian makanan dan juga pembuatan makanan pada setiap lokasi dan juga dapur umum. Oke, berikut adalah daftar pustaka dari seluruh materi yang kami sampaikan. Mungkin ini adalah slide terakhir. Jadi sekian presentasi dari kami. Apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan? Cukup. Oke, apabila dicukupkan maka presentasi juga kami cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.